Penyakit infeksi adalah masalah kesehatan yang disebabkan oleh organisme seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Penyakit infeksi dapat menyebar melalui kontak langsung dengan individu yang terinfeksi, gigitan hewan, serta tanah atau air yang terkontaminasi. Penyebaran penyakit ini juga bisa terjadi melalui kontak tidak langsung, misalnya menyentuh benda yang baru dipegang oleh orang yang terinfeksi. Jenis dan penyebab. Infeksi bakteri, bacterial infection. Bakteri adalah mikroorganisme bersel tunggal dengan bentuk dan ukuran yang beragam. Bakteri dapat ditemukan di tanah, air, hingga di dalam tubuh manusia. Beberapa jenis bakteri bahkan dapat hidup di suhu yang ekstrim atau terpapar radiasi. Bakteri ada yang hidup di dalam organ pencernaan atau di permukaan kulit dan tidak berbahaya. Namun, ada juga bakteri yang dapat menyebabkan penyakit infeksi jika masuk ke dalam tubuh. Contoh seperti penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Infeksi saluran kemih, SK, keracunan makanan akibat bakteri coli, salmonella atau Shigella, gonore, chlamydia, sifilis, tuberkulosis, pneumonia, kolera, tuberkulosis, dan tetanus. Infeksi virus atau virus infection. Virus adalah organisme yang berukuran lebih kecil dari bakteri. Virus terdiri atas sepotong materi genetik yang dilapisi oleh cangkang protein. Beberapa jenis virus bahkan memiliki pelindung di permukaan tubuhnya. Virus bersifat parasit dan membutuhkan sel inang untuk hidup. Setelah memasuki sel inang, virus akan mulai berproduksi sehingga dapat menyebabkan sel inang mati. Berikutnya ada infeksi parasit. Parasit adalah organisme yang menumpang hidup sekaligus mendapatkan makanan atau nutrisi lainnya dari tubuh inang. Ada 3 jenis parasit yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, yaitu protozoa, cacing, dan ektoparasit. Dan berikutnya ada beberapa contoh infeksi yang disebabkan oleh parasit. Yang pertama ada malaria, ada toksoplasmosis, trichomoniasis, giardiasis, infeksi cacing pita, infeksi cacing gelang, kutu rambut, dan kudis. Semua orang berisiko terserang penyakit infeksi, namun ada beberapa kelompok yang lebih rentan terkena penyakit, yaitu yang pertama, ibu hamil, anak kecil, orang lanjut usia, penderita penyakit tertentu seperti asma, penyakit jantung, dan diabetes. Penderita penyakit autoimun yang menggunakan otot imun supresif, atau penderita gangguan sistem kekebalan tubuh misalnya HIV/AIDS, penderita jenis kanker tertentu, dan orang yang sering berpergian jauh. Dan gejala yang pertama, saat terserang infeksi, tubuh mengeluarkan respon peradangan atau inflamasi yang bertujuan untuk mempertahankan diri terhadap penyakit. Respon ini dapat menimbulkan berbagai gejala tergantung pada bagian tubuh yang diserang. Gejala penyakit infeksi dapat bersifat umum atau spesifik. Gejala umum yang dapat terjadi yaitu yang pertama, demam, panas dingin, sakit kepala, kelelahan, tidak enak badan atau malais, nyeri otot dan sendi, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Gejala spesifik yang dapat terjadi akibat penyakit infeksi tergantung pada lokasi infeksinya. Antara lain, yang pertama saluran pernapasan. Penyakit infeksi yang menyerang saluran pernapasan terbagi menjadi 2, yakni saluran pernapasan atas dan saluran pernapasan bawah. Saluran pernapasan atas melibatkan saluran hidung, faring, dan laring. Contoh penyakit infeksi ini adalah infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Gejala yang dapat timbul meliputi bersin, pilek, batuk, hidung tersumbat, tenggorokan gatal, sakit saat menelan. Dan saluran pernapasan bawah. Saluran pernapasan bawah melibatkan trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus paru-paru. Contoh penyakit infeksi pada saluran pernapasan bawah adalah pneumonia, bronkitis, serta bronkiolitis. Gejalanya dapat berupa batuk kering atau malah berdahak, nyeri dada, sesak napas, mengi, dispnea, hilang nafsu makan, dan cyanosis. Yang kedua, saluran kemih.
Penyakit infeksi yang menyerang saluran kemih melibatkan ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Contoh penyakitnya yakni infeksi saluran kemih atau ISK, uretritis, kristitis, dan infeksi ginjal. Gejala yang dapat terjadi antara lain nyeri di punggung atau pinggang, nyeri dan sensasi terbakar saat berkemih, dorongan terus-menerus untuk buang air kecil, kesulitan buang air kecil, keputihan, warna urin keruh, ditemukan darah dalam urin. Apa itu? Yang ketiga, otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf pusat meliputi otak serta selaput pelindung di sekitar otak dan sumsum tulang belakang. Contoh penyakit infeksi yang menyerang sistem saraf pusat adalah radang otak atau ensefalitis dan meningitis yang gejalanya meliputi leher kaku, sakit kepala parah, sulit konsentrasi, penurunan refleks mata terhadap cahaya, mual dan muntah, linglung, sulit berjalan. Keempat, saluran pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, dan anus. Contoh penyakit infeksi pencernaan adalah gastroenteritis, radang lambung, dan radang usus. Gejala yang bisa ditemukan pada penyakit infeksi saluran pencernaan adalah kram perut, diare, mual, dan muntah. Gejala cacingan pada anak yang mungkin terjadi sering menggaruk bokong, khususnya bagian anus. Perut anak sakit, demam, ada cacing pada feses anak tidak nafsu makan, berat badan anak turun, mual, atau bahkan muntah. Penanganan cacingan pada anak bisa diatasi dengan obat cacing seperti albendazole atau mebendazole hingga 3 hari atau lebih, tergantung jenis cacing yang menginfeksi anak. Gejala cacar air pada anak biasanya muncul 11-20 hari setelah paparan atau setelah anak berinteraksi dengan anak lain yang sedang terkena cacar air. Biasanya gejala pertama yang muncul berupa bintik-bintik merah kecil di tubuh anak, terutama dada, punggung, kepala, atau leher, yang diikuti dengan demam dan badan lemas. Bintik-bintik kemudian berkembang menjadi lepu berisi cairan dalam 1 atau 2 hari. Setelah mengering, bintik-bintik atau lepu ini kemudian mengelupas dan rontok. Penanganannya yaitu yang pertama, mengatasi cacar air pada anak sebaiknya dilakukan di rumah. Anak perlu beristirahat di rumah agar tidak menularkan ke teman-teman atau orang sekitarnya. Yang kedua, saat di rumah, Anda bisa memberikan paracetamol untuk meredakan demam pada anak dan lotion calamine untuk mengurangi gatalnya. Yang ketiga, minta anak untuk perbanyak minum air putih dan jangan menggaruk area yang gatal serta pakaikan baju yang longgar agar ia merasa nyaman. Gejala influenza pada anak biasanya muncul 1 hingga 3 hari setelah terpapar. Adapun berikut adalah gejala influenza pada anak yang umum muncul demam, batuk, menggigil, sakit kepala pada anak, dan nyeri otot. Penanganan dari gejala influenza yaitu anak yang terinfeksi influenza biasanya akan sembuh hanya dengan beristirahat dan minum obat pereda nyeri untuk meredakan gejala. Obat antivirus influenza yang khusus mungkin bisa untuk anak Anda minum, tetapi harus sesuai dengan resep dokter juga. Selain itu, minta anak untuk menutup hidung dan mulut saat batuk dan bersin dengan siku atau tisu serta rutin mencuci tangan untuk mencegah penyebaran virus. Untuk mengurangi risiko tertular, bayi berusia 6 bulan hingga anak di bawah 5 tahun bisa mendapatkan vaksin influenza. Gejala campak. Yang pertama, demam. Yang kedua, batuk kering. Yang ketiga, pilek. Yang keempat, sakit tenggorokan. Yang kelima, mata meradang. Yang keenam, bintik-bintik putih kecil dengan warna kebiruan di bagian tengah yang berada di dalam mulut pada lapisan pipi. Yang ketujuh, ruam di kulit. Penanganan, tidak ada pengobatan khusus untuk mengatasi campak pada anak. Dokter mungkin akan memberikan obat untuk meredakan demam seperti paracetamol atau ibuprofen untuk anak. Antibiotik pun mungkin akan dokter berikan jika infeksi bakteri seperti pneumonia atau infeksi telinga juga terjadi saat mengalami campak. Gejala diare. Yang pertama,
perut anak sakit atau terasa kram. Yang kedua, mual. Yang ketiga, perut anak kembung. Yang keempat, demam. Yang kelima, buang air besar terus-menerus. Yang keenam, dehidrasi. Penanganan untuk mengatasi diare anak, Anda perlu memberinya air putih yang cukup untuk mengganti cairan yang hilang. Dokter pun mungkin akan memberi obat antibiotik untuk anak jika diare terjadi karena infeksi bakteri pada bayi. Pastikan Anda tetap menyusui bayi untuk mengurangi gejalanya. Pencegahan penyakit infeksi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit infeksi adalah melalui vaksinasi. Vaksinasi dapat melindungi Anda dari penyakit hepatitis, TBC, difteri, herpes zoster, influenza, atau COVID-19. Selain itu, ada beberapa upaya lain yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya infeksi, yaitu mencuci tangan saat sebelum dan sesudah beraktivitas, menutup hidung dan mulut saat bersin atau batuk, berdiam diri di rumah saat sakit, melakukan pemeriksaan kesehatan ke dokter secara berkala, membersihkan permukaan benda yang sering disentuh, menjaga kebersihan makanan.